Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umairah, NIM 18011070309, angkatan 2018, lokal B, PGMI, kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SDMI, dosen pengampu Ibu Rahmatul Khairiah MPD. Halo anak-anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo anak-anak ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya anak-anak ibu, untuk kehadiran pada pertemuan kali ini silahkan kalian isi di grup WhatsApp ya. Ayo anak-anak ibu, silahkan kalian siapkan alat tulis, bukunya, pulpennya, dan alat-alat tulis lainnya. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya, benar sekali, tentang bilangan berpangkat. Apa sih itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah mengalihkan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Contoh misalnya 4 pangkat 2, maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Wah, hebat sekali, anak-anak ibu masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan EPB. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian KPK dan EPB. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan mengenai KPK dan EPB. Apa sih itu KPK ataupun EPB? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan EPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Agar lebih mudah memahami, perhatikan kata kunci faktor dan kelipatan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sementara itu, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya, kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang memiliki oleh dua bilangan atau lebih. Sedangkan EPB merupakan faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan.
Kelipatan persekutuan artinya kelipatan yang sama yang dimiliki dua bilangan atau lebih, sehingga KPK merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima adalah dengan mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan untuk menentukan EPB, maka kalikan faktor-faktor prima pangkat terkecil yang sama. Jawab contoh soal berikut. Tentukan KPK dan EPB dari 8 dan 12. Nah, kita cari KPK-nya dulu. Ingat, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, 8 dan 12 ini cari dulu kelipatannya berapa. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, sampai seterusnya. Kalau yang kelipatan dari 12 itu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, ingat KPK tadi kan persekutuan terkecil. Jadi, cari yang sama dari dua bilangan ini yang terkecil. Yang samanya dulu kita lingkari, ada 24 dan 48. Nah, jadi yang terkecil antara 24 dan 48 yaitu 24. Maka KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Nah, kemudian kita tentukan EPB dari 8 dan 12. Nah, ingat EPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Maka cari dari faktor 8 dan 12. Nah, 8 itu faktornya ada 1, 2, 4, 8. Kenapa? Karena 8 bagi 1 bisa hasilnya 8. 8 bagi 2 juga bisa hasilnya 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Dan 8 bagi 8 itu 1. Begitupun juga dengan 12. 12 bagi 1 itu bisa. 12 bagi 2 bisa. 12 bagi 3 juga bisa. 12 bagi 4 bisa. 6 bisa. 12 bisa. Nah, jadi ingat B besar. Cari dua bilangan yang ini yang paling besar. Kita lingkari dulu yang samanya. Ada 2 dan 4. Maka yang paling besar antara 8 dan 12 itu merupakan 4. Jadi EPB dari 8 dan 12 sama dengan 4. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah tidak mendengar kapan sih kira-kira lampu itu bernyala bersamaan? Entah itu misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan kapan bisa bertemu kembali di hari yang sama mungkin? Atau waktunya kapan? Nah, di sana kalian bisa menghitung dengan cara KPK ataupun EPB. Nah, ini ada kata kunci untuk menentukan EPB dan KPK. Misalnya, di dalam soal terdapat kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Itu merupakan caranya dengan EPB penyelesaiannya. Kemudian, jika ada kata-kata setiap sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, itu cara penyelesaiannya dengan KPK. Contoh soal cerita. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, ingat, kita cari dulu kata kunci dari soal. Ada di sini terdapat kata setiap, sekali, dan bersama lagi. Maka penyelesaiannya itu dengan cara KPK. Jadi di sini kita cari KPK dari 7 dan 4. Ingat, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Cari masing-masing kelipatan dari bilangan tersebut. Nah, jadi kelipatan dari 7 itu merupakan 7, 14, 21, 28,
35, dan seterusnya. Kalaunya 4, kelipatannya itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, ini karena ini KPK berarti cari yang terkecil dari sama. Ternyata yang sama dari kedua bilangan ini hanya 28. Maka KPK dari 7 dan 4 itu 28. Tapi di sini ada pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Maka tinggal tambahkan 28 ditambah 1 sama dengan 29. Jadi mereka akan menabung bersama lagi pada tanggal 29 Agustus. Dari soal ada kata sama banyak, maka menghitungnya dengan cara EPB. Jadi EPB 35 dan 40. 35 itu kita faktorkan 1, 5, 7, 40 faktornya 1, 2, 4, 5. Jadi yang sama dari kedua ini 1 dan 5. Cari yang paling besar, yaitu 5. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah sebanyak 5 buah kantong plastik. Nah, anak-anak, sangat mudah kan cara menentukan KPK dan EPB. Jadi di sini ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Dan jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ataupun CP Ibu. Dan bisa kalian minta pertolongan kepada kedua orang tua kalian jika terkendala dalam menyelesaikan tugas dari ibu. Dan silahkan kumpulkan minggu depan ya anak-anak. Selamat mengerjakan, terus semangat ya anak-anak ibu, kalian pasti bisa. Ayo anak-anak ibu, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, EPB terlebih dahulu. Singkatan dari EPB adalah faktor persekutuan terkecil. Maka dilihat dari faktorisasinya terlebih dahulu dan persekutuan antara dua bilangan tersebut. Kalaunya EPB dicari pangkat yang terbesar. Sedangkan KPK singkatannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dilihat dari kata kelipatan, maka kalian mencari kelipatan yang terlebih dahulu. Kemudian cari persekutuan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk soal cerita, ada beberapa kriteria ataupun kata kunci. Apakah itu menghitungnya dengan cara EPB maupun KPK. Misalnya dalam hal waktu, jumlah, ataupun hal yang lainnya. Jadi untuk menentukan hal itu dilihat dari soalnya dan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diperhatikan dan nantinya akan bisa dijawab dengan cara EPB dan KPK. Sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Angkat kedua tangan kalian, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan anak-anak ibu tetap semangat ya dalam belajar maupun dalam hal yang lainnya. Dan jangan lupa kerjakan ya tugas-tugas dari ibu. Kalian pasti bisa menjawabnya. Tetap semangat anak-anak ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.